warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fuji Wanasari dengan NIM 212344073. Saya merupakan mahasiswa program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan presentasi untuk pemenuhan tugas otomasi perpustakaan. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk kepada pembahasan materi, di mana di sini saya akan membahas mengenai materi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem otomasi di perpustakaan. Di mana di sini ada 3 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu perangkat keras yang digunakan dalam membangun sistem otomasi di perpustakaan. Yang kedua yaitu perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem otomasi di perpustakaan. Dan yang ketiga yaitu apa saja hal yang dipertimbangkan dan diterapkan dalam memilih sistem otomasi di perpustakaan. Kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai perangkat keras atau software yang digunakan dalam membangun sistem otomasi perpustakaan. Perangkat keras atau yang sering juga disebut dengan software merupakan suatu sistem komputer yang dapat dilihat secara fisik dan dirasakan secara langsung manfaatnya, di mana perangkat keras ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu input device atau unit masukan dan output device atau unit keluaran, di mana unit device merupakan suatu alat yang digunakan untuk menerima input di luar sistem unit yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu sistem komputer. Salah satu contohnya yaitu seperti mouse dan keyboard. Selanjutnya yaitu mengenai output device. Output device merupakan sistem komputer yang berfungsi untuk memperlihatkan hasil data dari output device. Contohnya seperti speaker, monitor, printer, dan lain sebagainya. Sebelum memulai kegiatan atau proses otomasi di perpustakaan terlebih dahulu mempersiapkan perangkat keras atau hardware untuk menunjang kegiatan otomasi di perpustakaan, di mana salah satunya yaitu seperti komputer dan alat bantu lainnya seperti monitor, keyboard, dan lain sebagainya. Komputer dalam sistem otomasi perpustakaan digunakan untuk membantu kegiatan layanan di perpustakaan, di mana komputer tersebut didapatkan sesuai dengan kesanggupan dan keadaan dari perpustakaan tersebut. Selanjutnya materi yang akan saya bahas yaitu perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem otomasi perpustakaan. Perangkat lunak yang disebut juga dengan software merupakan bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang dapat diinstal dalam sebuah komputer, laptop yang kemudian dioperasikan. Di mana di dalam sistem otomasi perpustakaan, perangkat lunak digunakan untuk kegiatan menghandle semua kegiatan di perpustakaan, baik manajemen buku, transaksi peminjaman dan pengalihan buku, dan lain sebagainya. Perangkat lunak atau software yang digunakan dalam sistem otomasi memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama open source. Open source merupakan software yang dibuka atau diakses oleh orang lain tanpa adanya biaya atau gratis. Contohnya yaitu seperti SLIMS atau Snai Library Management System. Yang kedua InListLite, yang ketiga Atheneum Lite, Koha, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu closed source, merupakan software dengan adanya pembatasan terhadap penggunaan, penyalinan, dan modifikasi yang diterapkan oleh pemegang hak. Biasanya software ini bersifat berbayar dan harus memiliki izin dari penciptanya. Contohnya seperti Ibra Advance dan Atheneum Pro. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan materi yang ketiga, yaitu mengenai apa saja pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi di perpustakaan. Ada 4 hal yang dapat saya simpulkan atau saya ambil dari memilih dan menerapkan sistem otomasi di perpustakaan. Yang pertama yaitu biaya. Setiap perpustakaan memiliki biaya atau finansial yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan perpustakaan tersebut. Maka, suatu perpustakaan harus dapat atau mampu mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh perpustakaan dalam menerapkan sistem otomasi perpustakaan agar kegiatan layanan di perpustakaan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Manusia merupakan orang yang akan menjalankan suatu kegiatan otomasi di perpustakaan tersebut. Maka hendaknya suatu perpustakaan harus memiliki manusia atau pustakawan yang ahli dalam bidang otomasi perpustakaan agar perpustakaan tersebut menjadi lebih bagus dalam kualitas dan menunjang kegiatan layanan di perpustakaan.
Yang ketiga yaitu pemilihan perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware menjadi kunci utama yang perlu diperhatikan dalam sistem otomasi perpustakaan, dikarenakan komputer menjadi kunci utama suatu peristiwa otomasi perpustakaan dapat dijalankan. Maka dari itu, perpustakaan harus memperhatikan pemilihan dari perangkat keras agar suatu sistem otomasi dapat berjalan dengan lancar untuk menunjang kegiatan otomasi dan meningkatkan layanan dan membantu pustakawan dalam kegiatan perpustakaan tersebut. Yang terakhir yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi di perpustakaan yaitu pemilihan perangkat lunak atau software. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih perangkat lunak atau software, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan, yaitu fasilitas dan laporannya harus sesuai dengan kebutuhan dari perpustakaan tersebut. Yang kedua, ekonomis. Biaya yang dikeluarkan harus sebanding dalam pengaplikasian software di perpustakaan. Yang ketiga yaitu keandalan, dapat dijalankan dengan mudah dan interaktif oleh pengguna dan pustakawan itu sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di video presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.